Salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih pada rapat yang kedua untuk agenda kegiatan Pesparani yang sudah kita rencanakan. Rapat perdana kemarin 29 Mei 2023, itu kita sudah mengundang beberapa orang. Dan orang-orang yang kita undang ini adalah orang-orang aktivis gereja yang nanti akan bersama-sama dengan kami ya dalam LP3 Kota Pontianak dan LP3 di tingkat kecamatan nantinya. Makanya karena preorganisasi kami itu sampai 2024. Dalam menyongsong itu kita juga membentuk yang namanya Panitia HUT keempat LP3 Kota Pontianak yang lahir tanggal 13 Agustus 2019 dan tepat pada hari peringatan Santo Pontianus. Jadi Santo pelindung kita Santo Pontianus. Nah, baik, sebelum saya membacakan risalah rapat sebelumnya dan juga informasi setelah kami mengikuti kegiatan Rakerda dan juga nanti ya arahan-arahan dari Ibu Ketua Umum kita, Bu Ana. Mari kita buka kegiatan ini dalam doa. Saya mohon Bu Langki untuk membukanya dalam doa. Amin. Selamat siang Bapak dan Tunggal Maha Kudus yang kami puji dan kami senang. Pada saat ini Tuhan Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami semua, sehingga kami boleh tiba dalam keadaan selamat dan boleh berkumpul bersama untuk membicarakan HUT LP3 yang akan kami bahas bersama. Turunkanlah kuasa Roh Kudus ya Tuhan, jamahlah kami satu persatu, sehingga apa yang kami bicarakan semuanya boleh seturut dengan kehendak. Dan berkati juga ya Tuhan teman-teman kami yang belum tiba di tempat ini, atau mereka masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka boleh tiba dalam keadaan selamat Tuhan. Namamu selalu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh, Pak Bambang 2 kali di tanda tangan. Ini belum di tanda tangan Pak Bambang. Absen. Absen Pak. Absen. Absen kemarin pun di tanda tangannya lain. Bambang udah saya tulis, tapi dia tanda tangan ini. Baik, terima kasih untuk Bu Langki yang sudah membuka kegiatan kita ini dalam doa. Seperti biasanya sebenarnya memang kita sudah mengundang pengurus LP3 Kota Pontianak dan juga panitia. Kita akan melengkapi susunan kepanitiaan kita. Mohon secepatnya pada besok siang itu sudah ya nama-nama yang sudah kita sepakati itu sudah masuk di grup dan dikirim ke saya biar nanti SK-nya sudah diterbitkan, ditandatangani oleh Bu Ketua Umum, Bu Ana. Jadi seperti itu, sehingga kita prosesnya cepat berjalan. Baik, saya akan bacakan agenda yang sudah kita sepakati, yaitu tentang kemarin kita sudah membentuk kepanitiaan. Setelah itu nanti panitia akan bekerja secara maksimal dalam minggu-minggu ini ya. Karena memang untuk membuat kegiatan ini dibutuhkan banyak orang, seluruh pengurus dan juga orang-orang yang bisa diajak kerjasama dan nantinya bisa direkomendasikan jadi pengurus baik di tingkat kota maupun di tingkat kecamatan. Karena organisasi ini adalah organisasi semi pemerintah dan memang organisasi ini dari tingkat nasional, provinsi, semua tingkat kabupaten, kota, dan tingkat kecamatan. Jadi ada 4 layer, 4 tingkatan. Maka ya berbahagialah kita yang mewakili umat gereja untuk menjadi pengurus ini, karena kita akan menjadi mitra atau menjadi organisasi yang bekerja sama dengan pihak gereja, terutama keuskupan dan paroki untuk melaksanakan ya untuk pembinaan dan pengembangan Pesparani Katolik. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kan LP3K.
Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Vesparani Katolik. Tadi kami 12 ya, kepengurusan tingkat hanya ada 2 atau 3 ya yang tidak hadir tadi itu karena ada yang belum ada SK-nya ya, tetapi untuk kabupaten yang kota yang hadir ada 12 kabupaten. Jadi kami baru rakerda, rapat kerja daerah ya kan, menetapkan bahwa untuk Vesparani yang akan diikuti di Jakarta itu kita akan sistem audisi, dan audisinya terbuka ya tadi ya, artinya audisi terbuka. Nah, jadi kita ini bergandengan dengan kegiatan kita, yaitu HUT yang keempat. Nah, tempo hari tanggal 29 Mei 2023 itu ada 8 orang ya yang hadir. Bu Emiliana, Ketua Umum, saya, Sekretaris Umum, kemudian Yakobus, Bidang Humas, Arjun Ciotang, Bidang Humas. Kemudian kita sudah memberikan tugas kepada untuk melaksanakan tugas kepengurusan di tingkat kecamatan, yang nantinya pada 2024 akan menjadi 5 tahun, itu di SK-kan oleh wali kota dan turunannya dan berkoordinasi dengan camat. Itu 5 tahun ke depan. Ada Bu Yuliana Langki, kemudian Pak Edi OP ini dia ketua 1, kemudian ada Pak Bambang, kita tugaskan selaku ketua, kemudian ada Bu Marcelina, ya, yang juga nanti akan ditugaskan juga merangkap sekretaris di utara ya. Jadi seperti itu. Lalu kita sudah membentuk kepanitiaan dari ketua, sekretaris, bendahara. Terpilihlah Pak Bambang Irawan selaku ketua HUT keempat LP3 ya, yang akan hari besarnya atau pelaksanaan besarnya momen itu diadakan 13 Agustus 2023. Tetapi nanti dijelaskan oleh Bu Ana, kita sudah koordinasi pada minggu-minggu ini kita akan melaksanakan ada beberapa agenda. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bu Ana. Kemudian sekretarisnya Bu Marcelina. Ya. Yang mana Bu Marcelina mungkin banyak yang tidak kenal, udah kenal ya. Kemudian bendaharanya Bu Yuliana Langki, ya kan? Pasti sudah kita kenal. Lalu bidang perlombaannya adalah Petronella Helen Berbaru, koordinatornya. Sampai sekarang di grup itu masih belum ada bunyinya atau soundingnya. Kemudian publikasi Arjun Tohang, Aldi, dan Julio ya. Julio ini belum ada ya nomornya. Kemudian bidang usaha dana ya Yakobus, Pak Ejek ya. Kemudian Depi, lalu Alpira Liling ya. Alfiria. Kemudian perlengkapan dekorasi Martin. Nah, Martin ini belum masuk deh nih. Roin, kemudian kesehatan Maria Roina, lalu ada tambahan Bu Tripina ya. Katanya sih siap ikut. Ya enggak apa-apa. Nah, Bu Tripina nanti ya. Masalahnya kan kalau udah pasti siap. Berikutnya di situ ada liturgi dan acara. Nanti koordinatornya Bu Ramayan Syotang, Frater Jeno, Bu Elizabeth Yek ya. Kemudian nanti dengan Bu Melan ya. Nah, untuk seksi acara, liturgi acara dan penerima tamu. Tadi dia udah siap-siap mau joget nih. Berarti bersambung mata lah. Ini orang lo BMJ lo dulu. Kenal ya? Anak ketua lingkungan Robertus dulu. Iya. Si siapa? Melan. Pak Murah kemarin. Pak Murah. Ini Pak Mutu Kawang. Kok dan- zaman masih bukan masih lantas. dan ini dulu saingan waktu di barat. Iya. Dia ada serius. Dan mamanya nih Oh ya. sama-sama dulu di partai dulu. Macam-macam ya. Berikutnya untuk sekretariat Pak Kirubinus sudah siap ya? Ya. Pak Kirubinus. Pak Heru hari ini laporannya tidak desahan. Tapi dia siap kan di sekretariatnya? Bantu di sekretariat katanya. Kemudian ada Antonius. Katanya mau datang nih, belum ada berita. Ya. Jadi bantu di sekretariat. Kemudian nanti itu ya bidang sekretariat nanti itu dikelola oleh Bu Sekretaris langsung kan. Ya.
Kemudian dari seksi konsumsi ini ada Bu Yuliana, kemudian Linawati, Bu Lina konsumsi, kemudian Herlinawati ya. Oh, kok ini ada B? Ini betul gak? Beni gak? Iya, Bu Indrawati Beni. Oh, Indraswati Beni belum dimasukkan. Lalu Bu Rini Olivia, bagaimana dia mintanya dikonsumsi ya katanya. Istri saya Pak. Oh, Dia sebenarnya di pengurus di LP3K, tapi dia mintanya dikonsumsi. Ya udah lah. Dia mau terlibat di konsumsi. Ada isi sama kawan ini. Nah, karena memang konsumsi ini vital nih. Dan selanjutnya begitulah yang dapat saya sampaikan. Lalu informasi terkait hal-hal mengenai Pesparani, tempo hari kita sudah menghadap ya Bu, menghadap Monsinyur. Monsinyur katakan silakan. Ya dia dah kasih restu, lalu kita menghadap Pak Mering. Nah, dapatlah perlombaan nanti yang akan dijelaskan oleh Bu Ana. Untuk itu kita akan mendengarkan arahan dan juga pemaparan dari Bu Emiliana selaku Ketua Umum RP3K, dan kita mendengarkan dengan seksama. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Pertama-tama itu kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan karena berkat rahmat kita semua diberi kesehatan, kekuatan yang memampukan kita hadir pada siang hari ini. Tadi sudah disampaikan bahwa setelah kita rapat perdana, besoknya saya dengan Pak Ian ketemu dengan Uskup, izin dengan Uskup, kemudian siangnya atau besokan harinya Siang langsung. siangnya langsung ke Pak Mering. Jadi ada 13 kategori yang akan dilombakan di nasional, tetapi kita hanya diminta 12 kalau tidak salah. Salah satu 15 untuk nasional, tapi kita hanya mengadakan 12. 12 ya. 12 saja yang diminta. Nah, tapi bukan berarti para pemenang itu yang akan dikirim mewakili provinsi. Tetapi paling tidak kita merekomendasikan seluruh peserta bisa mengikuti audisi untuk keberangkatan ke ikut nasional. Jadi hasil pertemuan hari itu Pak Mering minta kalau bisa sebenarnya pelaksanaan perlombaan itu dilaksanakan Juni. Ada beberapa perlombaan. Karena kalau paduan suara kemarin saya bilang kalau berat kalau tiba-tiba bulan Juni. Kemungkinan yang bisa kita laksanakan bulan Juni mungkin Mazmur, mungkin ya. Kemudian bertutur itu mungkin bisa dilaksanakan di bulan Juni. Beberapa yang akan dilombakan sudah saya kasih dengan sekretaris panitia. Saya suruh dia rekap kemarin. Saya minta supaya struktur kepanitiaan cepat kita buatkan SK, lalu kita mengadakan audisi ke wali kota. Karena bagaimanapun LP3K ini tidak terlepas dari pemerintahan. SK kita dari pemerintah. Jadi kami bersama panitia menghadap Pak Wali Kota memberitahukan bahwa kita akan melaksanakan perlombaan. Dan mungkin nanti akan respon beliau mengenai bahasa segala macam kan kita buat pesan, tetapi nanti kita akan dasar lah di PKK-nya kita undang supaya bisa bantu kita di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, kami minta panitia untuk segera menyiapkan semua administrasi baik mengenai perlombaan, kriteria. Kemarin sudah saya WA-kan ke sekretaris supaya cepat, tapi saling koordinasi lah. Kira-kira ini bisa nanti kami koreksi supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena kalau kita tidak bisa menentukan bahwa pemenang akan dikirimkan, itu tidak bisa. Karena bagaimanapun keputusan itu ada di provinsi. Kemungkinan nanti tahun 2025 yang akan seperti itu, karena kita akan audisi terbuka. Kalau audisi terbuka, berarti seluruh kabupaten saat itu mengeluarkan jagonya masing-masing. Kalau untuk saat sekarang, memang waktu kita tidak tercukupi. Banyak juga teman-teman minta supaya audisi terbuka, karena
kondisi saat sekarang terlalu mepet ya. Oktober sementara kondisi mau berapa persiapan bagaimana keuangannya provinsi punya juga tidak ada. Kita sudah beruntung memang tidak semua orang seperti kita bisa mendapat SK. Ada yang belum dapat SK juga. Karena SK yang kita peroleh ini bukan dari, kalau dari pastor mungkin lebih enak ya, karena ini internet ini dari pemerintah, jadi tidak semua juga pemerintah mau yang tidak mengerti, iya, karena dia tahu risiko daripada menandatangani surat ini, otomatis dia harus bertanggung jawab. Sedangkan kita tanda tangan 1 tahun yang lalu, ya belum 1 tahun belum dapat dulu. Jadi Dicek dulu. cek dulu dan tahu nih sekarang kan, maka kita bisa, kalau enggak tahun ini udah pergantian kami harusnya. Ada berkatnya. Hikmahnya juga, sehingga kita masih bisa kesempatan berbentuk. Jadi sementara ini kita bekerja dulu, lalu setelah saya sambil berjalan aja saya kira ya kita bentuk nama-nama dari setiap paroki, lalu nanti kita bersama Bimas, kita nanti menghadap ke paroki, lalu yang akan menandatangani SK kali nanti itu kecamatan. Jadi ibu camat yang akan menandatangani, bukan kami, tetapi usulan kami nanti bersama Bimas bekerja sama dengan pastor paroki, lalu tandatangannya di kecamatan. Karena kita ini seni pemerintah, karena memang kita pemerintah tetapi tidak terlepas dari gereja. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Masih ada yang terlupakan dengan kami Pak ya? Ya, baik. Terima kasih Bu Ana yang sudah memberikan arahan dan masukannya. Jadi sekali lagi kami hanya memberikan surat tugas nanti untuk yang caretaker. Untuk Barat itu sudah ketua sekretaris bendahara saja, tapi nanti SK-nya itu akan ditandatangani ya kan oleh camat ya. Jadi camat untuk 5 tahun ke depan itu tahun 2024 sampai 2029 ya. Jadi 1 tahun ini karena kita tanggung kalau kita misalnya membuat SK-nya di 2023 ya kan. Karena itu kan harus ada berita acara BA. Jadi nanti untuk sekarang kita sudah membentuk tim formaturnya sudah. Jadi orang-orangnya juga sudah kita beberapa bulan ini sudah kita pantau, bukan beberapa bulan sebenarnya. Sebenarnya memang sudah mulai dari beberapa tahun yang lalu saya pantau untuk Barat, misalnya Utara, kami bertugas masing-masing untuk Selatan, Timur, ya kan. Kemudian untuk, jadi yang perlu dipahami, mungkin banyak yang bertanya-tanya apa sih organisasi ini? Organisasi ini sebenarnya memang organisasi yang memang kerinduan umat Katolik. Hanya Katolik saja yang belum ada kegiatan untuk kegiatan rohani skala baik nasional, provinsi, kabupaten kota, kecamatan. Kalau untuk Islam itu namanya LPTQ, ya kan? Nah, kalau untuk Kristen itu LPPD, LPP pokoknya. Kalau kita namanya LP3K. Nah, kalau untuk Buddha itu ada juga, kemudian untuk Hindu ada. Untuk Konghucu bakalan ada, udah ada. Jadi kita itu adalah, ya kan, organisasi semi pemerintah untuk ya dalam kegiatan yang namanya pembinaan kemudian pengembangan. Nah, tadi saya diskusi dengan Bu Ana ya kan, kalau kita punya dana ya kan gampang. Kalau kita dipercaya 1M, jadi ya itu diolah oleh kecamatan nanti itu. Ya kan? M. Jadi misalnya ya ada 6 kecamatan ya, pengurusnya kita bagilah 100 itu kan. Tapi kita fokuskan misalnya untuk Barat BMJ itu paduan suara Gregorian pria, itu di situ dia home base-nya. Kalau di Stella Maris paduan suara anak, nah itu nanti perencanaan 2004-2005 ya. Ya karena kita tidak mungkin lagi tidak punya home base. Jadi kalau ada orang Jeruju mau nyuruh anaknya latihan itu ke Siantan. Tapi orang Siantan mau Gregorian itu dia ke BMJ. Nah, di Tanjung Hulu di Tanjung Hulu, di GB misalnya khusus untuk Mazmur, ya kan? Jadi
Rencananya seperti itu, tapi itu untuk 2024. Tapi untuk yang jarak dekat ini, seperti yang disampaikan oleh Bu Ana, bahwa kegiatan HUT kita ini adalah bagian dari bukan gaung ya, tetapi mensosialisasikan bahwa LP3K ini sudah berusia 4 tahun di Kota Pontianak. Nanti kita akan undang semua pastornya dan kita akan waktu pas tanggal 13 itu kebetulan Monsinyur juga sudah memberikan respon positif. Nah, kemudian nanti ini kita akan meng-SK-kan panitianya, makanya butuh nama lengkap dan gelar lengkap. Target saya Senin itu sudah di-SK-kan dan ditandatangani oleh Bu Ana. Sehingga proposal itu kalau Senin sudah ada SK-nya, ya kan? Berarti Selasa itu proposal sudah selesai begitu. Rabu kita ngadap wali kota. Ya, bahasa proposal itu sebenarnya simpel ya. Kami ada proposal itu simpel, nanti saya kasih contoh. Jangan panjang-panjang, 3 lembar cukup. 3 lembar cukup. Yang penting mengetahui segala sesuatu itu nanti mengetahui Bu Emiliana, ya, karena yang ketuanya. Jadi nanti untuk kepanitiaan itu ketua sekretaris mengetahui Bu Emiliana, gitu. Untuk SK itu ya. Karena kan kita menggunakan, kemarin saya udah koordinasi dengan bendahara Pak Dedi cukup lama, sekitar 1 jam. Hari ini dia tidak bisa karena mamanya pindah rumah, jadi pindah ke rumah kakaknya lagi, tidak lagi ke rumah kakaknya. Nah, jadi dia bilang tidak bisa hadir ya, tapi pada prinsipnya dia sudah setuju sesuai dengan arahan kemarin itu bahwa rekening itu nanti masuknya itu melalui bendahara umum. Nanti beliau, kami bertiga tuh ngadap Bang Kalbar biar ada notifikasinya gitu. Kalau misalnya itu masuk dari yang dicari pajak itu masuk kan, ada notifikasi, tidak perlu lagi kita sana harus ngeprint kan, bunyi masuk. Nah setelah itu nanti dia tarik, baru diserahkan ke Bu Yuliana Langki. Dia udah tahu bendaharanya Bu Yuliana Langki. Nanti perhitungannya ya begitulah yang disepakati kemarin dengan Pak Jack. Jadi nanti caranya begitu Bu ya. Jadi uangnya itu begitu. Jadi tetap nanti masuk dulu ke Bu Langki. Jadi masuk dulu ke rekening bendahara. Kalau ini. Nah, lalu mengenai ya mungkin banyak yang bertanya-tanya. Ini nekat benar nih mengadakan kegiatan ini, ada enggak dananya? Pasti ada dananya. Ya kan? Nah, nanti itu urusan Bu Ana, saya dan Pak Dedi bagaimana mengolahnya ya. Makanya kita buat kegiatan ini ya kan, ya jangan khawatir begitu. Selain dari dana dari pihak ketiga, juga ada ya dana yang harus kita pakai, tetapi itu nanti berdasarkan kegiatan item-item apa. Maka kita harus audiensi ke Pak Wali Kota untuk mensupport ini begitu. Karena kita ini berbarengan nih. Nah, jadi momennya ulang tahun dan sekaligus audiensi tertutup. Jadi begini, audiensi yang tertutup nih, nanti itu dari pihak LP3 provinsi itu akan memantau. Semua peserta punya kesempatan untuk ikut audisi. Tetapi kalau standarnya itu di bawah emas itu kan harus 80 dan keinginan provinsi itu 85, ya kan? Nah, jadi nanti belum tentu paduan suara yang menang ini semuanya direkrut, belum tentu. Tapi dia melihat 1, 2 orang, 3 orang, ya kan. Dan jangan khawatir, bukan hanya untuk Pesparani Jakarta, tapi nanti tahun 2024 ada Pesparani Kota, ada Pesparani Provinsi 2025, lanjut 2026, nggak tahu lah, mudah-mudahan di sini ya, atau di mana terserah lah. Nah itu karena ini pengembangan, kita punya stok, jadi planning jangka panjang. Nah itu. Kemudian tadi juga saya diskusi dengan Bu Ana, nanti kita akan menghadap untuk paroki yang ditunjuk itu. Kalau untuk LP3 kota itu nanti katedral, nanti kami akan bicara dengan Pastor Alek. Tetapi untuk tingkat kecamatan ini nanti ya, untuk Pontianak Barat itu ya tetaplah paroki BMJ pastornya. Untuk pastor ini kan tetap harus itu urusannya dengan pastor.
Tetapi itu berdasarkan formatur, nama-namanya ada ya. Kemudian untuk kepengurusan 5 tahun ke depan 2024-2029. Utara itu paroki Stella Maris ya. Kemudian timur paroki Santo Hieronymus Tanjung Hulu. Kemudian untuk Tenggara ini adalah paroki Sisilia. Kemudian kota ini paroki MRPD. Ya kan? Sedangkan yang agak kesulitan ini selatan. Selatan ini ada 2 paroki. Ini keluarga Kudus dengan Gembala Bayi. Nah, jadi nanti itu 2 pastor lah, ya kan? Karena menghargai. Nanti terserah ketuanya dari kecamatannya dari keluarga Kudus atau dari Gembala Baik, itu urusan rembuk mereka. Kemudian dari kota ini nanti begitu juga, karena ada paroki katedral yang juga masuk di paroki kota kan. Tetapi ada yang untuk paroki kota itu ada 2 paroki. Nah, kemudian yang bukan dilarang ya, untuk PSDC dan PSDW dan PSA itu memang kita tidak laksanakan, karena ini ranahnya sebenarnya nanti kita laksanakan tetap ya, tapi ini karena tidak kita laksanakan lombanya, jadi perlombaan yang diadakan itu sesuai dengan kemarin, yaitu yang pertama cerdas cermat ya, cerdas cermat SD boleh dicatat oleh panitia nanti itu. Kemudian cerdas cermat remaja tuh baik SMP atau SMA silakan sebenarnya. Kemudian bertutur kitab suci, udah 3 kan. Lalu Mazmur itu kita adakan semua, dari Mazmur anak, Mazmur remaja, Mazmur OMMK, dan Mazmur dewasa. Nah, dewasa tuh ada kategorinya tadi Pak Meri udah katakan, jangan sampai yang udah berusia 50 tahun ke atas. Nanti asam urat pula naik ke panggung kan begitu. Maksudnya kita udah ada batasi. Ada nanti itu standar-standarnya udah di ini. Nah, itu sudah 7 ya, 7 cabang lomba ya. Nah, itu waktunya itu bisa kita kejar di Juni kalau menurut Bu Ana ya. Nah, lalu ada beberapa cabang yang kita ikuti, yaitu paduan suara OMK, paduan suara Gregorian remaja ya, PSGR. Kemudian paduan suara ini ada PS OMK, ada PS campuran enggak? Dewasa wanita pun enggak. Nah, kemarin itu kalau enggak salah berapa Bu? 12 ya? Coba lihat dulu Bu. Itu dari mungkin boleh dibacakan sekretaris Pak, biar Sekretarisnya udah saya kasih, cuman dia lupa bawa. Ada beberapa tuh. Ya, ini ada OMK, PSPDG, kemudian PSWD, paduan suara remaja, suara anak masih masuk sih. Masuk sih. Kalau tahun lalu itu kita memang tidak diperbolehkan waktu itu, kalau dikasihkan ke kabupaten lain. Tapi sekarang boleh. Nah, boleh. Yang tidak kita buat ini PSDC. Oh, hanya PSDC ya. Nah, Sorry. jadi tadi itu disampaikan kita masih tertutup kalau tahun ini. Mungkin tahun 2025 itu. Ya. Karena kita harus sudah dulu ya tahun 2025 mereka. Lalu yang dimaksud dengan Pak Ian tadi, kenapa kita tidak misalnya pemenang ini berapa, tidak? Karena tidak semua satu warna suara. Kita kan ibaratnya tujuan berangkat itu harus tidak harus menang lah, masuk ke champion itu. Seandainya di dalam penilaian pusat kondisi itu nilai semua kabupaten ini rata-rata 80, 85 rata-ratanya, maka akan dilihat kembali oleh provinsi kira-kira kabupaten mana yang belum ada perwakilan. Kalau belum ada, itu yang kita tarik supaya semua merasakan itu. Itu yang dimaksud dengan para pembina dari provinsi tadi, sehingga semua bisa merasakan. Sore. Kalau kita ikut sih, kalau kita lihat-lihat, kalau memang benar-benar dilombakan, mungkin paduan suara sih bisa dari Kota Pontianak semua. Cuma di Kota Pontianak ini kan tak ada. Kelemahan kita Kota Pontianak ini, kita tidak bisa
mengeluarkan dana Hmm. untuk keberangkatan berangkat di luar provinsi Kalimantan Barat. Jadi kalau intern kita bisa bantu pemerintahnya. Kalau untuk di luar itu tidak bisa, karena itu dana provinsi. Sementara provinsi dana itu tidak ada kalau tidak didukung dari kabupaten. Makanya waktu kemarin itu kita sampai ngamen kan, provinsi itu ngamen ke paroki ya kami izinkan saja. Waktu itu jatah-jatahnya kota-kota. Karena yang berangkat juga banyak anak-anak Pontianak itu. Makanya sebetulnya lomba kemarin itu banyak di kabupaten lain memang dana dulu keluar dilimpahkan ke Pontianak. Jadi seperti itu. Baik, jadi udah dipahami ya. Saya lupa tuh, rupanya hanya PSDC ya yang tidak kita lombakan dalam HUT kita ini. Jadi paduan suara yang lain dilombakan. Nah, untuk lokasi kita sudah sepakat hanya 2 lokasi kita pakai nanti, itu paroki Tanjung Hulu dan paroki Stella Maris. Mengapa? Karena nanti di paroki Tanjung Hulu itu ada basar. Ya kan? Ya. Antara paroki Stella Maris dengan 2 tempat itu. Paroki Stella Maris bisa nanti di situ cerdas cermat dan bertutur ya. Lalu untuk lomba-lomba lain itu tidak tahu apakah nanti bisa juga Mazmur di situ ya. Kita lihat situasi, tetapi untuk paduan suara itu tetap di Hieronymus Tanjung Hulu. Jadi Pak Mering kemarin dia sudah katakan meng-ACC itu, dan juga Pak EDOP kan dia di sana ya. Ya. Jadi artinya lalu nanti itu akan dibuat ini yang basar nih. Silakan Bu. kita juga tidak bisa memastikan apakah nanti pelaksanaan semua di Tanjung Hulu atau di Stella Maris. Kita akan panggil IU untuk melihat gimana bagusnya, apakah di Stella Maris atau di Tanjung Hulu. Kita kami minta bantuan mereka untuk menata sehingga pada saat hari H itu, hari H lomba KOR atau pembagian musik, semua peserta hadir, kita akan buat stand-stand pameran 1-3 hari. Pameran itulah siapa tahu ada dana lebih itulah untuk membantu perwakilan-perwakilan yang berangkat. Karena kita merasakan sekali sih selama ini kita mau membantu maksimal untuk bisa selesai. Karena kondisi keuangan kita juga tidak memungkinkan ya. Kalau hanya segitu ya susah sih. KOR aja berapa? KOR 22 orang, belum pendamping. Nah, jadi ke depan dari provinsi itu meminta juga kepada kita dari LP3 Kota Pontianak untuk mendampingi para peserta lomba yang akan diberangkatkan ke Jakarta. Mungkin setiap lomba itu kita ada 2 orang ya? Ya minimal lah 2 orang. Kalau kita ada dana bisa 3 orang atau 4 orang. Perwakilan dari kita nanti ke sana. Mendampingi mereka. Ya yang aktif lah yang kita berangkat. Bisa mendampingi entah lomba Mazmur 2 orang, A 2 orang itu. Ya kita mendampingi mereka sekalian melihat kondisi mereka di lomba. Baik, itu tadi udah disampaikan oleh Bu Ana bahwa jadi nanti mulai Senin ini nanti kita mungkin ada pertemuan lagi, kita akan membuat rundown kapan lombanya. Kita serahkan ke panitia. Iya, kita serahkan ke panitia. Itulah. Jadi kami hanya memberikan penjelasan pada hari ini. Jadi nanti itu kami meminta itu mulai Senin nanti itu. Panitia kan udah di SK-kan nih Senin nih. Kalau sekarang ini kami ini kan menunggu nama-nama yang masuk di kepanitiaan. Karena beberapa itu kan ada kombinasi antara pengurus LP3K dengan yang di ini. Saya berharap masing-masing dari paroki-paroki bisa mengusulkan namanya supaya nanti kita evaluasi dan tim formatur bisa memilih dia untuk jadi pengurus di kecamatan nantinya begitu. Jadi kalau yang kita libatkan ini adalah orang-orang yang memang nantinya akan bisa jadi pengurus gitu. Kalau untuk LP3 kota tuh tempo hari kan kita bagi rata tuh. Jadi 8 paroki itu komposisi itu 6 sampai 7 orang ya Bu ya. Jadi makanya adil dulu tuh. Ya.
Jadi posisinya pun kita lihat, misalnya Bu Ana dari Stella Maris, ketua satunya dari Katedral, Bruder, ketua duanya Pak Henry Dunan dari MRPD, ketua tiganya ya dari Tanjung Hulu. Setelah itu sekretarisnya saya dari BMJ, kemudian sekretaris satunya dari Kota Baru, Bu Melan, ya kan. Kemudian sekretaris duanya dulu itu si Andi itu sekarang pindah ke Kota Baru dari Siantan kan. Nah, jadi bendaharanya dari Sisilia, bendahara satunya itu dari Siantan lagi, Pak Domi, lalu bendahara duanya numpuk di Sisilia. Tapi kombinasinya sama semua tuh. Jadi mewakili itu. Nah, jadi begitu juga untuk sistem kepengurusan itu, karena tidak mudah memilih orang ini. Memang pemantauan cukup lama, pertemanan yang aktif di gereja, ya kan? Karena ini juga harus aktif di gereja, dikenal juga gitu. Ya tidak perlu akrab dengan pastor, tetapi dia dikenal. Ya maksud akrab ini kan maksudnya hari-hari dengan pastor bukan. Maksudnya dia dalam di DPP itu dia aktif, di lingkungan dia aktif. Jadi kan kalau tidak dikenal oleh pastornya kan bingung juga nanti pastornya. Nah, jadi karena kita juga nanti konsultasi dengan pastor. Ini siapa? Walaupun tim formatur udah nyodorkan nama, kan namanya sudah ada. Lalu pastor ini setuju enggak pastor, ya kan? Ya kalau masalah enggak, mengapa enggak? Kalau formatur akan bertanya mengapa, alasannya apa, apakah ada cacat moral atau apa. Itu saja sih sebenarnya. Jadi itu. Baik, dari arahan dari pengurus seperti itu. Jadi nanti karena kita gayung bersambut, saya akan serahkan rapat ini ke Pak Bambang. Ini sekaliguslah rapat perdana panitia ya. Jadi kami hanya menyampaikan ini. Jadi event ini ya, ini menjadi tolak ukur kita untuk ya, karena setiap kegiatan yang diadakan oleh LP3K itu pelaporannya itu disampaikan ke Pak Wali Kota. Jadi kalau Rabu nanti, kalau Senin itu udah oke, Selasa pun bisa kita ketemu Pak Wali Kota. Ya. Nah, jadi seperti itu. Cepatnya strukturnya dibuat, lalu kasihkan ke kami supaya kita langsung bisa audiensi. Baik, untuk itu tongkat estafet pimpinan rapat ini saya serahkan dulu ke panitia, walaupun kami yang membuka, nanti kami yang menutup ya. Kita Ketuanya dulu. ya, kita serahkan ke Pak Bambang dan Bu Lina, ya kan, Bu Lina Siantan, bukan Bu Lina Tanjung Hulu. Bu Lina ini banyak namanya. Silakan Bu Lina dan Pak Bambang bisa di sini lah. Ada meja di situ. Jangan jauh-jauh lah. Boleh sini nih, karena di Boleh pengurus inti Bolangki pun dekat situ pun tidak apa-apa. Jadi untuk itu rapat silakan dipimpin oleh Pak Bambang, silakan. Nanti untuk arahan-arahan nanti ya dari pengurus. Silakan. Belum banyak meja kan? Mungkin banyak masih sampah. Kalau ibu-ibu ini banyak harus siapkan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Ibu Ketua selaku Ketua Provinsi atau Kota Pontianak. Ketua LP3K Kota Pontianak. Ketua Umum. Ibu Emiliana dan Bapak Yokulus selaku Sekretaris Umum Kota Pontianak dan sahabat-sahabat yang lainnya yang kita akan pada sore hari selamat datang, dan teman-teman yang lain khususnya baik yang tersusun di dalam kepengurusan kecamatan LP3K kecamatan, yaitu saya sendiri juga sebagai ketua kecamatan Pontianak Barat, kemudian Ibu Langki itu sebagai bendahara,
kemudian sekretarisnya belum datang ya, Pak Heru kan daerah kan? Belum datang. Kemudian ada panitia yang saya juga belum tahu posisinya di tembusan di kecamatan itu belum kita tahu ini ya datanya. Tapi kita ucapkan terima kasih sudah bisa kumpul bersama. Jadi yang pertama saya bahas pertama adalah masalah ini tadi Kelengkapan pengurus. susunan pengurus dulu ya, Ya, itu yang pertama. karena tanpa susunan pengurus jadi kita tidak bisa melaksanakan apa sih tugas pokoknya gitu kan. Contoh ketua untuk bicara sama apa, kemudian memerintahkan apa. Oleh karena itu yang pertama hari ini kita minta untuk Paris untuk segera merekap ini dulu susunan pengurus kepanitiaan, soal kurang dan lebihnya besok kita tambah lagi ya Bu Lina. Kemudian yang kedua terkait tadi masalah mepetnya kegiatan kita ini kan diminta tadi sekitar tanggal 13 Juni ya, rencana tadi ya sudah ini Juni ya. Itu 13 Agustus. Nah, pelaksanaannya Udah mulai. Udah hari itu hari H-nya. Jadi Juni ini, jadi paling tidak maksudnya dari Ibu Ketua ini adalah bahwa program kerja kita ya harus dilaksanakan. Maksudnya apa tadi Tutur kita suci salah satu atau dan lain-lain sebagainya. Aduh. Jadi waktu kita nih sebagai panitia nih agak mepet karena ini udah tanggal 3 nanti tinggal 10 hari lagi rencana pelaksanaan ini harus dimulai. Sedangkan kita diminta untuk mempersiapkan proposal sekaligus mau audiensi dengan Pak Wali Kota seperti itu. Jadi kita tangkap dari apa yang disampaikan Pak Yakus tadi. Oleh karena itu yang pertama saya tegaskan sekali lagi untuk susunan pengurus, kemudian setelah susunan pengurus kita masuk dalam tahapan penyusunan proposal ini karena proposal ini terkait dengan anggaran kan ya, anggaran kemudian seksi-seksi ini juga untuk menyusun contohnya seksi ini perlombaan kita cuci itu nanti siapa yang ada di situnya, kemudian kebutuhan orangnya, kebutuhan akan ininya biayanya, kemudian kebutuhan akan hadiahnya, kebutuhan transportasinya. Ini kan perlu dibuat istilahnya tuh rencana anggaran. Dan itu salah satu poin yang harus kita buat. Nah, ini ada 12 kegiatan minimal 12 bidang sebenarnya atau seksi itu gimana? Boleh. Supaya tidak merangkap-rangkap nanti. Jadi seksi ini sudah fokus, artinya kita membutuhkan 12 orang yang berada di 12 perlombaan. Nggak mungkin perlombaan satu ini dikuasai sampai 5, mana dikuasai 1 orang. Nah, itu menurut saya, tapi nanti bagaimana caranya kalau kita terbatas orangnya. Yang berikutnya, setelah kita mempelajari tentang rencana kegiatan, rencana biaya, nah ini kan kita masuk ke dalam rencana proposal, baru yang tadi disebutkan sekitar tanggal atau salah satu Rabu ya, itu untuk persiapan audiensi. Betul nggak? Seperti itu tadi. Ya. Artinya kita ini diminta agak sedikit kebut masing-masing seperti Ibu dia tadi kan dia membidangi ini seksi acara ini juga tolong segera disusun. Seksi acara ini kan artinya lomba-lomba ini kan betul nggak? Beda ya. Jadi disusun program kerjanya apa tolong di ini terus kita menjadi proposal, artinya inilah pitnya nanti kita konsultasi lagi dengan mereka, dengan Bu Ketua, dengan sekretaris, bisa secepatnya lebih baik, sehingga pada saat untuk menghadap itu minimal
sudah 99% itu proposal kita itu sudah fit lah, seperti itu. Nah, artinya udah baik ya, udah jalannya lebih baik lagi. Yang berikutnya bahwa kegiatan itu akan dilaksanakan di Tanjung Hulu dan di Stella Maris. Bila mana nanti di sana dilaksanakan, artinya kan kita sebagai panitia harus berkoordinasi secepatnya juga dengan pastor parokinya. Seperti itu sih kira. Ya, jadi bagi kita harus buat surat permohonan izin untuk diletakkan Tanjung Hulu dan Stella Maris adalah sebagai tempat acara pelaksanaan LP3K se-Kecamatan Kota Pontianak, seperti itu. Dan diharapkan keterlibatan kedua gereja tersebut untuk mempersiapkan juga baik dalam rangka istilah itu apa namanya ini bazar gereja juga ikut ambil bagian. Coba daripada nanti kemudian ini kita datang. Apa tuh? Udah dibuat ya. Terima kasih. Jadi seperti itu. Kemudian yang tak kalah penting di dalam hal ini, karena ini kan keterlibatannya juga seluruh paroki, itu apa ya? Seluruh paroki. Artinya dari panitia yang membawahi masing-masing parokinya tadi untuk segera berkoordinasi dengan pastor parokinya bahwa akan diadakan kegiatan lomba LP3K di Kota Pontianak yang dimana menyebutkan kegiatan ini ada 12, kemudian masyarakat ataupun gereja tersebut diminta keterlibatan anggotanya, seperti itu. Ini yang penting juga. Minta keterlibatan, contohnya dari gereja A ini apa, nanti gereja B ini apa, sehingga semua kegiatan ini bisa terisi. Atau namanya tadi lomba kita cuci kan tak mungkin BMJ ya, seluruh gereja. Contoh kita ada 6 gereja ya, saudara. 8. Sedekanan kota ya kan? Enggak, kita hanya mengundang Kota Pontianak aja. Nah, 8. Kalau itu Kuburaya. Kalau 8, artinya kan 8 satu perlombaan, berarti kan 8 gereja ikut, seperti itu. Contoh lomba kita cuci, berarti semua perwakilan gereja harus hadir. Apa itu ya? Kemudian lomba A, harus hadir. Oleh karena itu kita minta sebagai kawan-kawan panitia khususnya supaya kita lebih proaktif, mulai sekarang lah untuk menyusun draft kerjanya, kemudian menyampaikan kepada pastor paroki. Cuman kan hari ini kita belum lengkap kawan-kawan dari seluruh kontingen gerejanya yang masuk ke dalam kepanitiaan kita. Ini harus sebenarnya. Nah yang dominasi ini adalah BMJ ini. BMJ ini ada 3, 5, Stella Maris 4, Maria MRPD baru 1, si Arjun Katedral. Nah, nanti katedral berkoordinasi juga dengan Anton. Anton ini kan pemuda, bagian dari pemuda. Tadi mau datang hari ini, hujan hari ini. Jadi berkoordinasi, kemudian berkoordinasi dengan pastor. Itu yang penting juga untuk mendukung kegiatan kita ini supaya terselenggaranya lebih enak, lebih aktif, dan lebih proaktif, dan bisa menghasilkan nilai-nilai yang sangat positif. Soal menang dan soal kalahnya nanti diadulah sesuai dengan kemampuan wilayahnya masing-masing. Nah, yang jelas kita mampu melaksanakan kegiatan ini itu sudah luar biasa. Karena saya bersyukur sekali ya, saya ini belum tahu apa-apa tapi diminta untuk bantu di sini, ya udah kita sama-sama gotong royong intinya. Saya juga baru kaget-kaget gimana LP3K itu apa. Pikir orang sakit kan? Oke. Kecelakaan.
Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan, kita kebersamaan panitia ini tidak ada yang harus kita libatkan kepada si ACB-nya, tapi kita bersama-sama untuk mengisi kepanitiaan khususnya. Tolong kawan-kawan yang ada di masing-masing gereja yang belum terakomodir ini, yang tolong diisi, karena supaya itu mewakili dari gerejanya nanti. Kita tidak dapat berkomunikasi langsung ke gerejanya, tapi mereka lah nanti yang ini kan baru 1, 2, 3, 4, baru 4 ya, 4 gereja. Masih ada 4 gereja yang belum terwakili sampai hari ini untuk menjadi atau masuk ke dalam kepanitiaan. Ada 4 gereja lagi, yaitu gereja Gembala Baik belum ada. Nah, jadi siapa yang dari Gembala Baik itu yang harus kita rekrut sehingga bisa berkomunikasi intern nanti dengan pastor partinya. Kemudian yang di Polda tuh Sisilia belum. Nah, ini minta Pak Yakubus juga untuk bantu kami supaya atau Bu Eni yang sudah banyak merintang bukan di gereja itu membantu kami untuk siapa-siapa sih yang bisa direkomendasi isu-isu dari sana. Ataupun Maria, karena Maria juga di dalam kota ini berbeda dengan di rujukan agak bodoh. Siapa-siapa yang kira-kira sehingga melengkapi kepanitiaan dan panitia akhirnya secepatnya bisa melaksanakan. Kalau memang nantinya tanggal 13 ini kita mulai, biar mulai 1 dulu tahapan. Betul. Itu saya kira yang paling penting. Saya coba mungkin ada masukan-masukan dari Ibu Bendahara, karena sekarang ini kan Pak Keru ini belum. Sekretaris siapa kemarin? Ini Oh ya, Pak Keru. Bu Lina, sorry. Bu Lina dulu saya serahkan untuk Sebelum Bu memberikan Lina saya masukan. sampaikan dulu ya, ada gambaran, tapi Lina harus menyampaikan karena ada gambaran hadiah yang akan didapati. Kemarin saya ada kasih contoh dengan Bu Lina, suara 1 paduan suara itu 3 juta, itu minim ya. Juara 1 Nanti, ya? tapi kita bisa buat 3 sampai 5 juta. Kalau toh kita ada uang memang jatahnya 5 juta. Ya. Nah itu cuman Di bocoran ya? Nah, Bocoran. jadi kita buatlah 3 sampai 5 juta. Kalau tidak ada duit jatuhnya 3 juta, tapi kalau ada uang kita beri 5 juta. Bocoran. Ada 2-nya 2 sampai 4 juta kayak gitu ya. Kemudian juara 3-nya 1 sampai 3 juta. Udah ada? Saya udah kirim sama beliau. Tapi lain kali kalau rapat tolong bawa ya. Sebenarnya saya udah ketik ceritanya, tapi saya nggak akan Ya, Kalau supaya bisa nanti yang kayak gini, upayakan data-datanya di sini ya, iya di sekretariat ini kan, ada di sini. supaya nanti kalau pas sekretariat apa lupa di bawah data di sini. Baik, makasih. juara 3-nya berapa, Cek? 1 juta sekitar ini 1 sampai 2 juta. itu yang minimalnya. Juara apa tadi? Minimal Lomba paduan suara. Lalu untuk lomba supaya nanti jadi bendahara kekuatan untuk itu ya kan. Kemudian yang perorangan itu juara 1-nya 1 juta, juara 2-nya 7,5 juta, 750.000 Bu. juara 3-nya 500.000. Ini selain piala ya. Ya, Kemarin itu bisa jadi kita perebut piala keuskupan atau piala nanti kita pertimbangkan. Kemudian juri kita perhitungkan 3 juta selama kegiatan, berarti 3 juta kali 13 kegiatan. 13 kegiatan. Ada 13 kegiatan, nanti dicek kembali lah. Ada di sini. Nah, saya sudah kirim dengan beliau. berarti kan sebanyak kegiatan ya, Cek ya, jurinya. Untuk 3 juta kan karena jurinya kan 3 orang, Iya. itu 1 juta. Kita hitung itu tertinggi lah, kalau ada duit yang harap malu maka merintun memaluinya. Nah, seperti itu. Lalu untuk seksi perlombaan, Ellen dari Juni sampai Agustus itu dia tidak bisa sama sekali sebab Pastor Helen. full bukan. Ellen anak Pak Maret. Dia seksi perlombaan
Itu anaknya itu kan bisa. Dulu dia pernah aktif juga. Siapa? Siapa? Seksi perlombaan dia itu Vincent, tapi dia apakah sempat atau enggak? Vincent, ada Lili, tapi Lili dia tidak pindahkan ke seksi usaha. Nah, seksi lomba nih, yang ada di seksi lomba perlombaan nih. Sudah berbadan dua lah nih. Jangan tugasin double juga ya. Jadi seksi perlombaan ini kita harus cari orang. Di seksi perlombaan itu kita bagi kategori paduan suara, masmur, CCA, lalu bertutur. Waktu kita seleksi pertama ke Ambon itu Pak Ian, kita perlu catatan yang lama panitia itu. Itu aktif semua loh. Nanti kita cari, nanti kita kirimkan dengan sekretaris supaya nanti kita tinggal cari teman. Jadi Ellen ini tidak bisa jadi koordinatornya ya? Dia tidak bisa sama sekali. Jadi ganti lah. Kalau kita kasih dia koordinator dia tidak bekerja kan percuma juga. Siapa yang bisa ya? Koordinator apa tuh? Koordinator lomba. Liling Mbak bisa loh. Enggak, kenapa kita nggak ambil segala prater yang nanti di situ? Dulu sih kalau prater habit nyaman. Kalau sekarang udah jadi pastor. Kan udah ramai di situ. Bukannya mereka ini ya, kalau bulan Mulai. hanya dulu lah. Coba Udah sampai perasaan mereka siap. ada pruder, ada prater, ada suster. Iya, boleh itu. Jadi kita perdayakan mereka Pruder untuk lebih mengarahkan. Mereka kan paham. Di susuran SPT itu ada suster Ella. Dia juga punya bakat yang seperti itu. Tapi juri juga biasanya kan dari bruder dan suster kan? Kita ngambil jurinya Umum. juri umum seperti provisi supaya nggak repot 2 kali. Itu pemikiran kita. Lalu karena kita itu sebenarnya sambil menyaring bakat-bakat yang ada di Kota Pontianak dan Kita audisi. nilai. Jadi dia begitu melihat suara kan dia tahu oh berarti yang ikut audisi diutamakan misalnya juara 1 di Israel itu kita suruh ikut audisi semua. Tinggal mencari satu warna suara kan dia seperti itu. Menyangkut seksi perlombaan nanti kita coba pikirkan kalau frater ada yang aktif ke frater rapid dulu enak. Jadi aktif nanti kita mesti izin juga kalau kita panggil mereka di STT nanti saya coba koordinasi masalah Ambros dan bersedia. Tadi saya udah ngomong kemarin Pastor mau adakan Pastor bantu ya, oh boleh. Nah, nanti tinggal kita doa kembali dan saya coba dengan ngomong dengan Pastor Ambros kira-kira ada rekomendasi enggak dari karakter ini supaya bisa aktif. Kalau tidak ada rekomendasi ketuanya dia juga nggak berani. Kayak kamu sih kan nggak bisa bergerak mereka. Iya. Nggak bebas. Jadi seperti itu. Silakan. Sorry ya, saya Baik, terima kasih. Selamat siang kepada semua. Sore ya. Saya minta mohon maaf tidak bisa sampai selesai karena saya ada pertemuan dengan warga di Jogja Bakti. Hari ini, jadi saya masih pulang mempersiapkan diri. Biasalah. Iya, harus ya. Tapi masih nunggu ini keputusan MK nih. Jadi pandangan gimana Bu? Ini mohon maaf berkerudung nih, sama-sama orang di Merah ini kan. Kira gimana Bu? Belum tahu, saya juga nggak bisa ngomong. Kalau ibu sih aman-aman kami. saya hanya kayak di wanti-wanti ini kan karena kalau posisi tertutup apa berat kan. Orang posisinya ada orang dalam. Nah itu yang akan datang untuk 2000 yang mau ini makanya saya berdoa mudah-mudahan masih posisi terangkat. aman Pak. Siap, oke. Baik saya potong dulu sebentar. Jadi bidang perlombaan koordinator ini siapa nih kita mau tuju ya? Nanti kita cari. Sambil kita cari. Berarti Petro. Kosongkan dulu. Tadi kan Bu Emi ada ngomong, beliau masih mau konfirmasi ke Pastor Ambros. Apakah nanti dari prater itu ada ininya, seperti itu. Baik kita kosongkan untuk koordinatornya. Sekarang karena kita langsung nentukan ini sudah saya ketik nih kan. Ya. Kita bidang perlombaan dulu. Jadi betul ya ada 13 bidang perlombaan ya. Iya. Yang pertama lomba cerdas cermat anak. Siapa yang mau untuk membidanginya? Langsung ya. Iya. Yang ada di sini pun tidak apa-apa gitu Pak. Ya maksudnya bagian cari duit, tapi maksudnya untuk mengkoordinir cerdas cermat anak saja. Hanya nanti gini Pak ya, untuk seksi perlombaan, saya coba koordinasi dengan Pastor. Kan nanti mungkin nanti yang misalnya kalau Pastor Yopi kemarin kan dia
dia juga cermat, tetapi katanya beliau bulan 7 beliau masih cuti kan. Nah, jadi tidak bisa. Berarti kita nanti cari siapa? Kita minta petunjuk dari Pastor Ambrose. Nanti kita bisa ada frater ini di sini frater ini. Jadi kita bisa cari kerja di parokinya masing-masing. Apa kira? Kita berdayakan lah mereka. Ya, artinya untuk lomba-lomba ini rata-rata frater. Rata-rata frater ya. Gimana? Ketuanya frater, tapi nanti ada anggotanya. Anggotanya kita ambil ada. Ya, kalau saya lebih setuju seperti itu. Nanti anggotanya itu orang awam. Nah, begitu. Supaya nanti orang awam. Koordinatornya mati ya. Ya. Koordinatornya ya. Supaya orang awam juga belajar. Ya. Tuh. Ada kaderisasi. Oke, mungkin saya nyambung apa yang disampaikan Pak Bambang. Kok bisa gini? Ada coba Marcelina dulu, Elina dulu, Ya. dan nanti satu-satu apa mungkin ke teman tadi dulu. Ya, Setelah itu baru nanti bendahara ya. Silakan. Karena nanti biar posisinya tuh Biar tepat nyambung. semua. Ini untuk panitia supaya nanti kalau ini contoh yang kami lombakan supaya nanti Oh, gitu. surat yang diberikan di paroki ini pertama kalau untuk maaf biasa nyambung dulu sebelum pergi. Paroki selamaris surat izin tempat melaksanakan perlombaan, Ya. juga tempat di Sifat surat izin ada 2 ya di apa? Hieronymus. Hieronymus dan perlombaan dan begitu tempat pasar itu antara 2 mereka 2 kan. Buat ya surat seperti itu izinnya. Nanti kan ada tanggapan dari DPP. Kemudian ada surat satu lagi untuk seluruh paroki kategorial dan lomba paduan suara kelompok-kelompok kor memberitahukan akan dilaksanakan perlombaan dan nanti setiap itu kita sediakan lagu yang akan dilombakan sesuai dengan itu. Kalau untuk CCA itu kita berikan semua ke sekolah swasta, tidak usah ke paroki karena kita mengejar sekolah swasta kan lebih intensif yang mereka belajar. Kegiatan di sekolahnya ya. Nah, bertutur bisa sekolah, bisa juga dari paroki. Saya kira seperti itu ya. Paroki juga bisa menyiapkan siapa saja bertutur. Mazmur juga seperti itu kita kembalikan ke paroki. Jadi itu ya. Jadi ada 3 surat yang harus segera dibuat. Nah, tinggal nanti izin juga ke kepolisian. Ya. Itu sudah izin juga. Ya, 4 ada 4 tapi surat izin ke Polsek sana lah. Polsek ada 2, Polsek Siantan sama Polsek Tanjung Hulu. Ya, ada surat izin kegiatan LP3 ya kan? Yang asli. Jadi ada 4 surat. Berarti harus mempersatukan itu. Fotokopi lagi kurang. Untuk sekretaris. Benar boleh sini. Enggak apa-apa. Bu Lina yang geser. Lina sini, Lina geser. Ah. Lina geser. Dari situ. Katanya udah mulai tak bisa. Nanti Ibu Sekretaris bisa minta fotokopinya dengan Pak Sekretaris. Kalau ada sopan, nanti mungkin ada ya. Udah enggak mempan gitu. Masih bisa ngomong lagi 15 menit lagi lah. Oh iya lah. Tapi tidak tahu bisa habis semua enggak tuh. Soalnya kan Pokoknya kira-kira deh tuh. Kalau kira-kira itu nggak bisa nak ada dia. Bisa seperti pingsan nih. Nah, kalau pingsan Yang aslinya mana? tadi ada Oh, dengan Ibu. Tapi seksi perlombaan itu paling tidak dari pengurus LP3 Kabupaten harus terselip ya antara vision leading. Jadi mau tidak mau harus terlibat karena pengurusnya di situ. ya orang pun tak tega gak mau. Siap, orang itu dalam waktu masa. Gambarnya Alvira Liling. Apa coba ayam, tapi tidak tahu bisa semua tidak ke fotokopi itu. Punya Ibu mana tadi? Nanti biar titip dengan Liling. Saya pilah loh yang aslinya. Bang Lilin kan nebeng mama, Lilin kan emang siapa? Oh iya. Jadi Hancur. mohon maaf lah ya. Saya juga ikutan permisi. Ini lagu. Waduh, ini lalu 2 beranak nih lalu kedua. Yang ini mana tuh? Catatannya tadi. Dengan Ibu kan? Gimana? Dah sosialisasi di sana? Kosong. Hah? Kok enggak jadi? Kan?
Nggak jadi. Yang satu lagi lembaran Nggak jadi Ale. Oh gitu. depannya. Ah, itulah nggak duluan. Yang fotokopi ini mana Kapan dulu ya? Oke lah. Ibu kami 5 kali CPNS tak lulus. Kemana? Bisa jadi dari rumah jam 4. Di Semuanya di sini. Ini dia. di lingkungan. Di kantor kan? Pak Yan, Pak Yan, Oh. yang ini belum di-print. ini yang penting. Ini belum di-print. Kalau Ini mungkin mampu deh, kalau segini tak tahu lah mampu enggak. Mau kayak ini? Oh iya. Penting itu Gimana Bu? Oh iyalah nggak apa-apa. Yang penting kan udah tahu kan. Iya, Dia udah tahu dia konsumsi. Bentar lagi. Pemirsa jam 5, makin romo. Bisa jam. Jam 5. Iyalah dia tak kejar. Masih lama Bu. Ada dia mau Jam 4. Dia minta jam 4. Masih ada 2 menit lagi. Ya. Kita coba kita coba tebut dulu apa yang mungkin bisa Oke, terima kasih. Inilah saya sama di sini sama dia. Jalan 12 silakan di sini ya. dengan saya nanti kasihkan poin semoga isi sampai tujuan dengan sehat dan semangat. Kami lanjut ya. itu komunikasi dengan orang. Kami emang malah ngomong.